bodoh orang Papua untuk kasih makan bangsa-bangsa, benar? Bangsa negara mana yang tidak ada di Papua? Coba teman-teman bicara dulu. Semua sudah ada ini. Papua kasih makan bangsa-bangsa. Baru hari ini kita jadi penonton. Stop sudah, kita sudah sekolah. Saya mau bilang untuk teman-teman pencakar orang asli Papua, hari ini kita mengawal aspirasi kami pencakar orang asli Papua. Kami mau supaya pemerintah provinsi Papua Barat Daya dengar, ini datang bicara omong kosong itu, don't tipu. Karena di dalam situ ada sekda punya kepentingan, ada bupati punya kepentingan, ada kepala dinas perikanan punya kepentingan, ada kepala dinas pendidikan punya kepentingan, ada kepentingan orang-orang negara ini. Tidak ada keadilan. Tidak ada keadilan di tanah ini. Tidak ada keadilan bagi orang Papua. Saya mau kasih tahu untuk mama-mama Papua. Saya mau kasih tahu untuk orang Papua yang semua ada di kota ini, yang mendiami negeri Papua ini. Generasi Papua yang akan datang. Provinsi ini lahir untuk kita. Provinsi ini lahir untuk orang Papua. Provinsi ini lahir untuk kami. Provinsi ini bukan lahir untuk orang-orang di Jawa sana. Provinsi ini lahir bukan untuk Jakarta. Provinsi ini lahir bukan untuk Sulawesi. Provinsi ini lahir bukan untuk orang Medan. Segala macam kamu datang tadi makan di sini. Stop. Stop. Kasih kembali kita punya hak. Kami sudah pintar, kami sudah sekolah. Kamu jangan bikin kamu punya kebodohan untuk kami orang Papua. Generasi Papua harus bangkit sesuai dengan nubuatan Isaac Samuel Ketne. Orang memiliki kepandaian setinggi apapun tidak bisa rubah bangsa ini. Bangsa ini akan bangkit dan pimpin bangsanya sendiri. Hari ini kami kelompok orang asli Papua yang hitungan dengan jari ini, kami ini yang bangkit karena keterpanggilan hati. Sepakat? Iya. Kami harus jadi pemimpin. 20-80 stop sudah. Kami minta 100%. Ada BUMN, ada BUMN. Kenapa? Perusahaan-perusahaan ada duduk di LNG, perusahaan LNG ada duduk, perusahaan ada duduk di Timika, di Privat, perusahaan kelapa sawit, perusahaan sagu, perusahaan segala macam ada duduk di tanah. Terus kenapa kita di Papua di sana? Kembalikan hak kami, hak kesulungan kami yang sudah dikasih oleh Tuhan secara langsung. Ada Pulau Kalimantan, kalau korang Kalimantan itu kau punya tempat. Ada Pulau Jawa, kalau korang Jawa itu kau punya tempat. Ada Pulau Sulawesi, kalau korang Sulawesi itu kau punya tempat. Dan hari ini kami bicara atas tanah Papua. Kami bicara atas negeri kami. Kami bicara atas tanah leluhur nenek moyang kami. Negara ini belum lahir, kami punya nenek moyang sudah ada. Baru negara ini keluarkan undang-undang bahwa tanah, air, laut milik negara. Kau punya nenek moyang bikin dari mana? Hei, kembalikan hak kami. Oleh sebab itu, saya minta untuk teman-teman pencakar orang asli Papua, Kalengka atau dengan apa? Otto dan Gessler itu bawa Superman di ikan Kalengka, teman-teman. Otto dan Gessler bawa jabatan gubernur masuk kah? Otto dan Gessler bawa kepentingan politik kah? Otto dan Gessler bilang apa? Orang Papua untuk kasih makan bangsa-bangsa, benar? Bangsa negara mana yang tidak ada di Papua? Coba teman-teman bicara dulu. Semua sudah ada ini. Papua kasih makan bangsa-bangsa. Baru hari ini kita jadi penonton. Stop sudah, kita sudah sekolah. Saya mau bilang untuk teman-teman pencakar orang asli Papua, hari ini kita mengawal aspirasi kami pencakar orang asli Papua. Kami mau supaya pemerintah provinsi Papua Barat Daya dengar, ini datang bicara omong kosong itu, don't tipu. Karena di dalam situ ada sekda punya kepentingan, ada bupati punya kepentingan, ada kepala dinas perikanan punya kepentingan, ada kepala dinas pendidikan punya kepentingan, ada kepentingan orang-orang negara ini. Tidak ada keadilan. Tidak ada keadilan di tanah ini. Tidak ada keadilan bagi orang Papua. Saya mau kasih tahu untuk mama-mama Papua. Saya mau kasih tahu untuk orang Papua yang semua ada di kota ini, yang mendiami negeri Papua ini. Biar jadi sarjana, dia datang jadi penonton lagi.
Jadi mama-mama Papua ingat, suara hari ini menentukan regenerasi 5-10 tahun yang akan datang. Kalau hari ini mama-mama dong diam, dong tidak bicara, 5-10 tahun akan datang, kita jadi penonton. Kita jadi penonton. Tetapi hari ini saya mau bilang, kalau kita hari ini bicara di tanah dalam keadaan sehat dan walafiat. Kawan-kawan, setelah aksi tanggal 16 kemarin, tujuan kita untuk bertemu langsung dengan PJ Gubernur Papua Barat Daya. Namun sayangnya beliau keluar daerah. Ketika mengikuti perkembangan di media, redaksi Korerikom, ternyata beliau sudah tiba di kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Dengan berita itu, rapat koordinasi mendadak dengan Forkopimda Papua. Ya, oleh karena itu, berdasarkan keputusan kita bersama bahwa berkas yang kita hari ini antar berjumlah sekitar 1.300-an. Dan itu saya hari ini katakan bahwa itu baru jumlah sedih. Jumlahnya berapa? Jumlah sedikit. Itu baru jumlah sedikit saja. 1.300-an pencakar orang asli Papua yang hari ini berkasnya siap kami serahkan kepada Gubernur adalah jumlah sedih. Jumlahnya sedikit. Masih banyak sekitar berapa puluh ribu yang ada di pelosok Papua Barat Daya ini yang belum sempat mengantarkan berkasnya. Sehingga hari ini sekitar 1.300-an orang asli Papua yang memiliki berkas itu kita akan serahkan. Tetapi kita akan buka lagi kesempatan untuk kita menerima berkas bagi saudara kita yang Selama kita tidak ada sumber daya alam yang terbesar disumbangkan kepada negara ini. Terutama kami anak asli daerah. Mana Anta Boy punya suara? Mana Anta Boy suara? Mana lagi punya suara? Mana Kusebe punya suara? Mana Yaku punya suara? Mana Baki Takut punya suara? Mana Ombar Ombik punya suara? Mana Ombar Ombik punya suara? Hari ini segala bentuk yang kalian datang ambil, kamu rampas dari berbagai investor yang ada di tanah Papua. Misalnya nih, bidang ekonomi kalian telah rampas, bidang politik kalian telah rampas. Sangat disayangkan, teman-teman Papua mau bergerak di dunia bisnis tidak diberikan ruang. Teman-teman Papua mau bergerak bidang bisnis tidak memberikan modal dan sebagainya. Sayang, ini dikemanakan. Baik, teman-teman, kita pada satu komando kita menuju ke kantor gubernur untuk menyampaikan aspirasi kita. Untuk itu kita tidur kantor gubernur. Masak dan tidak kita makan. Kita sudah biasa bakar bambu, bakar kasbi, bakar pisang. Kita duduk bakar ikan. Kita duduk makan. Raja apa datang kita pikan. Pegunungan Maibran datang kasbi pisang semua. Kita bakar di sini. Tidak pencaker. Jangan tertawa nanti mereka anggap kita ente. Betul. Jangan anggap kita sarjana datang di siku-siku kenapa? Iya, hidup pencaker. Hidup. Iya, kita harus semangat. Kita hari ini menunjukkan aksi yang sangat luar biasa bagi negeri kita. Tahukah kita
sebagai OP untuk dapat menyuarakan apa yang harus hari ini kita nyatakan kepada negeri dan lebih khusus Provinsi Papua Barat Daya. Provinsi hadir untuk membawa perubahan. Provinsi hadir untuk menjawab kita yang selama ini menjadi penonton di negeri sendiri. Itu yang harus kita tunjukkan. Saya secara pribadi menyampaikan luar biasa bagi aksi hari ini kepada pemuda. Mari kita sama-sama mendukung. Kami punya. Karena apa? Pemerintah ini hadir karena ada rakyat. Provinsi ini hadir karena ada masyarakat. Tanpa masyarakat, provinsi ini tidak akan pernah lahir. Ini provinsi baru. Harus dia perlu pakai pampers. Dia pakai celana. Yang kasih pakai celana siapa? Anak-anak pencakar yang baru mencari kerja, dan mereka berhak mendapatkan hak itu karena itu mereka punya, bukan saudara-saudara dari seberang punya. Sepakat? Apapun yang terjadi hak ini untuk gubernur. Sesuai kesepakatan aksi kami pertama. Terus aksi kita kemarin tanggal 16 perjanjian bersama Bapak Sekda Provinsi Papua Barat Daya bahwa hari ini kita bertemu kembali, yaitu hari aksi jilid 2 dengan tujuan Bapak Gubernur hadir untuk menerima aspirasi kami. Kalau Bapak Gubernur tidak mau terima aspirasi kami, silakan turun dari jabatan gubernur. Sepakat? Kalau tidak mau dipimpin, tidak mau dikritik, silakan itu. Masih ada banyak anak-anak muda yang bisa memimpin dan dikritik. Setuju? Kami ingin minta satu, pemerintah provinsi dalam hal ini Bapak Gubernur untuk datang dan berdiri di depan kami sini. Baterai. Cek satu. Sudah cukup. Ini bukan saya 20 atau 20%. Hampir hak dasar hidup orang asli Papua dirampas, dikuasai semua. Terus pemekaran otsusnya hadir untuk siapa? Jadi hari ini kami hanya minta untuk bertemu Bapak Gubernur dan menyerahkan aspirasi. Oleh sebab itu kita tidak panjang lebar lagi. Saya langsung serahkan mic kepada Ketua untuk menyampaikan tujuan kami. Hidup Pancakan!
Sudah cukup. Ini bukan saya 20 kuota 20%. Hampir hak-hak dasar hidup orang asli Papua dirampas, dikuasai semua. Terus pemekaran otsus ini hadir untuk siapa? Jadi hari ini kami hanya minta untuk bertemu Bapak Gubernur dan menyerahkan aspirasi. Oleh sebab itu kita tidak panjang lebar lagi. Saya langsung serahkan mic kepada ketua untuk menyampaikan tujuan kami. Hidup Pancasila.